Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danang Priambodo. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menilai atau menilik ternak ayam broiler yang baik dan tidak baik ya, berdasarkan ciri fisiknya. Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat ayam broiler yang berkualitas dan juga yang tidak berkualitas. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu kita lihat dalam menilai ayam ini kualitasnya baik atau tidak. Yang pertama kita bisa lihat dari kesehatannya atau kekuatannya. Kemudian yang kedua dari bulunya, ya, karena dari bulu juga mencerminkan atau bisa memperlihatkan bahwa ayam ini dalam kondisi sehat atau tidak. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat dari konformasi tubuhnya, bagaimana ayam itu berdiri, ya, dari situ akan terlihat apakah ada tulang yang patah, yang bengkok, baik pada kaki, badan, dada ataupun juga pada lutut. Kemudian yang keempat kita bisa lihat perdagingannya, ya, ayam broiler kita tahu bahwa ayam yang dipelihara untuk kita ambil dagingnya, ya. Jadi ayam yang baik tentu perdagingannya juga baik. Kemudian yang kelima kita lihat penutupan lemaknya. Jadi ayam yang baik itu seperti apa penutupan lemaknya, ya. Kemudian yang keenam kita lihat dari cacat atau tidaknya ayam itu. Jelas bahwa ayam yang berkualitas adalah ayam yang normal atau tidak cacat, ya. Jadi kalau ada cacat maka bisa kita katakan ayam yang tidak berkualitas. Nah, kemudian keenam poin penting itulah yang nanti akan kita lihat dari ayam broiler yang akan kita nilai atau kita tilik, ya, istilahnya. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa juga menentukan termasuk kualitas apa ayam ini. Apakah kualitas yang baik biasanya diberi tanda atau diberi nilai dengan kualitas A, ya. Kemudian yang sedang kualitas B, dan juga yang mungkin paling rendah kualitas C. Nah, juga ada juga ayam yang tidak masuk kualitas, artinya ayam yang reject gitu, ya, seharusnya tidak boleh dijual, ya, seperti itu, karena nanti kualitas ayam ini juga mempengaruhi kualitas dari karkas atau daging yang didapatkan saat proses pemotongan. Nah, keenam poin penting itu nanti yang akan kita lihat, kemudian kita tentukan yang kualitas A itu atau yang paling baik itu seperti apa, kualitas sedang, kualitas B itu seperti apa, dan seterusnya. Mari kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama sebelum kita menilai atau memberikan penilaian kepada ayam broiler, kita akan belajar dulu bagaimana membedakan ayam jantan dan ayam betina pada ayam broiler. Yang pertama ini yang saya pegang, ini ayam jantan. Jadi ayam jantan pada broiler umumnya di umur yang sama, ukuran tubuhnya lebih besar meskipun tidak jauh berbeda dengan betina, ya. Jadi kalau dari ukuran tubuh tidak terlalu jauh berbeda, meskipun secara fisiknya kita lihat agak lebih besar dibandingkan betina. Nah, yang utamanya untuk membedakan jantan dan betina itu kita bisa lihat dari yang namanya jengger, ya. Jadi jengger yang pada bagian atas dan juga bagian bawah ini namanya pial. Ini pada jantan dia tumbuh lebih besar dan warnanya lebih merah. Ini pada ayam broiler jantan, ya. Bagaimana dengan yang betina? Kita lihat yang betina. Kalau kita lihat ukuran tubuhnya, ya tidak terlalu jauh berbeda, ya, dengan jantan.
Kemudian kita lihat jengger dan pialnya. Jenggernya untuk ayam betina ini, broiler betina ini tumbuhnya tidak terlalu besar ya. Begitupun dengan pialnya. Warnanya pun tidak semerah pada ayam broiler yang jantan. Nah, itulah cara kita membedakan jenis kelamin jantan dan betina pada ayam broiler. Baik, sekarang kita mulai belajar bagaimana cara menilai atau menilik ayam broiler ya. Poin pertama yaitu tentang kekuatan atau kesehatannya ya. Jadi ayam broiler yang berkualitas adalah ayam yang sehat atau ayam yang kuat. Nah, bisa dilihat dari apa? Yang pertama kita lihat matanya ya. Jadi ayam yang sehat itu dilihat dari matanya. Mata seperti apa yang sehat? Matanya bening gitu ya, kemudian cerah, tidak sayu. Itu adalah ciri-ciri ayam yang sehat. Kemudian ayam yang kuat juga bisa dilihat dari bagaimana dia beraktivitas ya, seperti ini tadi, bersuara normal ya, tidak murung, bisa seperti itu. Nah, itu adalah ayam-ayam yang kualitasnya baik. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat pada bagian bulunya ya. Jadi ayam yang kualitasnya baik itu bulunya menutupi semua bagian tubuhnya ya, khususnya pada bagian punggung ya, kemudian pada bagian sayap dan juga dada. Ada beberapa ayam ya yang pada bagian punggungnya itu bulunya sedikit gundul. Nah, kalau yang sedikit gundul ini biasanya termasuk kualitas yang tidak baik ya, karena bisa jadi ayamnya ayamnya sakit atau mungkin sering juga dibatuk-batuk oleh ayam lain. Untuk ayam yang sehat ya dikategorikan ayam dengan kualitas baik atau kualitas A. Itu dia bisa berdiri dengan tegak, kemudian dia matanya cerah ya. Kemudian kalau yang kelas B matanya cerah dan dia tetap bisa beraktivitas dengan baik. Namun yang kelas C adalah dia lemah atau ya seperti ini ya, tidak bisa berdiri dengan baik, kemudian kondisinya lemah. Nah, ini termasuk kelas C dari sisi kekuatan atau kesehatannya. Termasuk juga yang bagian kedua yaitu dari poin bagian bulunya ini. Jadi bulu pada ayam ini tertutup semua bagian tubuhnya oleh bulu ya, bagian punggungnya juga tertutup rapi. Ini termasuk dengan kelas A. Kalau kelas B sebagian seperti ini ya, sebagian bulunya sebagian di bagian tubuh ini tidak tertutup oleh bulu, khususnya pada bagian punggung. Nah, kalau kelas C itu cirinya adalah hampir di bagian punggung ini tidak tertutup oleh bulu ya, jika kita lihat berdasarkan bulunya. Baik, selanjutnya untuk bagian konformasi ya. Konformasi ini biasanya kita melihat bagaimana bagian-bagian dari tubuh ayam ini pertumbuhannya normal atau tidak. Biasanya dilihat dari dada, punggung ya, kesemuanya ini harus normal. Nah, biasanya terlihat dari bagaimana dia berdiri ya. Ayam yang berdiri dengan kondisi normal ini menunjukkan konformasi tubuhnya baik ya. Contohnya seperti ini. Misalnya dia bisa berdiri dengan normal dan seimbang, ini menunjukkan bahwa konformasi tubuhnya baik. Nah, untuk kelas A, untuk bagian konformasi ini kondisinya harus normal atau baik. Kelas B juga sama. Nah, untuk kelas C jika terjadi abnormal, misalnya dia agak berdiri miring ya, atau sayapnya sedikit miring, maka itu termasuk kelas C. Jadi konformasi sekali lagi adalah kesesuaian atau keseimbangan pertumbuhan dari bagian-bagian tubuh seekor ayam. Baik, berikutnya adalah poin yang kita lihat dalam menilai ayam broiler atau memberikan penilaian ya, yaitu tentang perdagingan. Jadi ayam broiler ini ayam yang memang dipelihara untuk kita ambil dagingnya. Jadi ayam yang berkualitas adalah ayam yang pertumbuhan dagingnya baik. Cirinya apa? Untuk yang kualitas A adalah ayam yang memang pertumbuhan dagingnya banyak ya, pada bagian-bagian, khususnya pada bagian yang memang
banyak menempel daging di situ, contohnya pada bagian dada, ya, kemudian paha, ya, ini contohnya. Nah, kalau misalnya daging pada bagian-bagian tersebut pertumbuhannya banyak, maka ayam itu termasuk kelas yang baik atau bisa kita berikan nilai yang baik. Kemudian bagaimana dengan kelas B? Kelas B tidak jauh berbeda dengan kelas A, ya, namun pertumbuhannya atau perdagingannya tidak sebaik dengan kelas A. Nah, bagaimana dengan kelas C? Kalau kelas C, ya, kelas C itu perdagingannya sangat sedikit sekali. Jadi pada bagian dada dan paha ini tidak banyak sekali daging yang tumbuh di pada bagian dada dan paha. Kalau misalnya tidak banyak perdagingannya, maka ayam broiler ini termasuk ke dalam kelas C. Kemudian poin berikutnya setelah perdagingan yaitu perlemakan. Ya, jadi kita melihat pertumbuhan dagingnya, kemudian juga kita melihat pertumbuhan lemaknya. Nah, ayam yang baik itu seperti apa? Apakah yang berlemak atau yang tidak berlemak? Ayam yang baik dari perlemakannya, ya, adalah ayam yang penyebaran lemaknya itu merata. Jadi dari dada, dari paha, ya, kemudian sayap, itu penyebarannya merata. Jika merata seperti itu, maka dia termasuk dalam kelas A. Khususnya lemak-lemak yang di bawah ini, ya, di bawah daging, ya, ada di dada, kemudian di paha, ya, itu yang bagus. Kemudian kelas B bagaimana? Kelas B itu lemaknya terlalu banyak, jadi menutupi daging. Jadi terlalu banyak itu tidak bagus kualitasnya, tapi terlalu sedikit juga tidak baik, ya. Jadi yang kelas A itu, saya ulangi, dia penyebarannya merata di bagian-bagian dada, paha, ya, sayap. Kalau kelas B dia menutupi daging, bahkan daging tidak terlihat karena tertutup oleh lemak. Kemudian bagaimana dengan kelas C? Kelas C ini termasuk dengan yang sedikit sekali lemaknya. Ya, jadi yang termasuk kelas C ini adalah ayam yang sedikit sekali penyebaran lemaknya pada bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, ya, pada paha, pada dada, seperti itu. Baik, berikutnya poin terakhir untuk kita memberikan penilaian, ya, pada ayam broiler, yaitu terkait dengan cacat atau tidaknya ayam ini. Nah, untuk poin terakhir ini, untuk cacat, kalau ada ayam yang cacat, misalnya tulangnya atau kakinya gitu, ya, patah, sayapnya patah misalnya, maka ayam ini sudah kita kategorikan kualitasnya tidak baik, jadi tidak masuk ke kelas A, B atau C, ya, atau istilah lainnya ayam ini di reject, ya, artinya. Jadi tidak boleh ada sama sekali ayam yang cacat, ya. Cacat di sini contohnya tadi seperti patah tulang. Di sini saya menunjukkan ada ayam yang kakinya patah, ya. Nah, di sini ayamnya tidak merespon pergerakan dari kaki yang saya coba gerak-gerakkan, berbeda dengan kaki yang kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ayam ini kakinya patah. Nah, kalau seperti ini, meskipun tadi beberapa poin di atas nilainya baik, tapi kalau ada patah seperti ini, maka ayam ini masuk dalam kategori yang di reject atau tidak berkualitas, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi yang menunjukkan kecacatan adalah adanya sobek pada bagian kulit ayamnya. Jadi kalau ada kulit ayam yang masih hidup sobek, maka itu tidak masuk dalam kualitas atau istilah lainnya di reject, ya, semuanya, baik kualitas yang C, yang B ataupun yang A. Ya, ini adalah contoh ayam yang bagian kulitnya sobek. Penyebabnya biasanya ayam seperti ini dipatuk oleh ayam lainnya di dalam kandang, kemudian ayam ini luka. Nah, luka itu memacu ayam lainnya untuk mematuk-matuk bagian ini, sehingga kesobekan kulitnya kita bisa lihat sangat besar sekali. Atau juga penyebab lainnya bisa juga dari hewan buas yang masuk ke dalam kandang, sehingga ayam ini digigit pada bagian tubuhnya dan mengalami kesobekan kulit.
jika ditemukan ayam dengan kulit sobek seperti ini, maka ayam ini sudah dipastikan tidak berkualitas, atau istilah lainnya di reject ya, jadi tidak masuk kualitas C, B ataupun A. Nah, itu untuk bagian cacat. Jadi ayam yang berkualitas, sekali lagi, tidak boleh ada yang cacat bagian tubuhnya, tidak boleh ada yang patah bagian tubuhnya, tulang tubuhnya ya. Kemudian tidak ada terjadi kesobekan kulit pada bagian manapun. Seperti itu. Sekian materi yang disampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.